Mubtada. Kok bisa mubtada? Ya, Titu Jaya, Titu Taja. Titu Taja, terima kasih ya Titu Taja. Ini baru ya saya baca. Pian enggih, amin. Oke, kok bisa enggih? Pian bisa enggih asal dari mana Pian? Ya, di Malaysia. Kok bisa enggih gitu ya? Apa Malaysia juga enggih ya, sama ya? Oke, oke. Titu Jaya, oke. Mengirim es jeruk ya, terima kasih Titu Jaya. Oke. Oke, Yongki ini baru kelihatan nih Bu Yongki. Dari mana Bu Yongki? Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Yongki. Ini semangatnya luar biasa, tapi nggak pernah kelihatan nih kemarin-kemarin ya. Kalau keturunan Indonesia, oh subhanallah. Iya Pian, mudah-mudahan Indonesia di Malaysia ya. Mudah-mudahan berkah. Oke, lanjut. Jadi nikmal muwazaratu. Ini berarti menjadi khobar muqaddam. Maka depannya dibaca mubtada muakhir. Ini pokok kalimatnya berarti ya. Mubtada muakhir pasti dibaca rofa. Al musyawaratu. Al musyawaratu. Jadi sebaik-baik tolong menolong al musyawaratu. Ini pokok kalimat ya. Cuman khobarnya disimpan di depan. Nah ini. Kalau khobar disimpan di depan berarti konsentrasi kita ada di khobarnya. Jadi sebaik-baik tolong menolong itu al musyawaratu. Jadi musyawarah itu sebaik-baik tolong menolong. Begitu ya. Kemudian seburuk-buruknya apa? Wabi sal isti'dadu. Nah, kenapa dibaca al isti'dadu? Ini fa'il dari bisa. Seburuk-buruk persiapan. Seburuk-buruk persiapan al istibdadu. Nah ini al istibdadu. Al istibdadu ini adalah mubtada muakhir. Artinya kesewenang-wenangan atau diktator. Nah, gitu. Jadi seburuk-buruk persiapan al istibdadu. Diktator mau menang sendiri ya, kesewenang-wenangan. Jadi hanya pendapat dirinya lah yang harus dipakai. Itu namanya istibdadu. Dan itu adalah seburuk-buruk persiapan. Itu ya. Nah itu. Jadi pokok kalimatnya ada di belakang. Al istibdadu. Nah, begitu ya. Nah, selesai ini sampai sini. Kalau ini adalah cara baca. Nah, coba lihat di sini al masyuratu wal masyuratu di sini bisukunishin. Nah, bisukunishin wa fathil wawi. Au bidomishin wa sukunil wawi. Ini cara baca ya al-masyuratu. Itu. Jadi di sini ya letak itunya pembelajarannya di sini. Jadi nikmal muwazaratu al-musyawaratu. Jadi seburuk-buruk tolong sebaik-baik tolong menolong adalah musyawarah. Sebaik-baik tolong menolong musyawarah. Jadi musyawarah adalah begitu ya. Sebaik-baik tolong menolong. Nah, seburuk-buruk persiapan al-istibdadu. Jadi al-istibdadu adalah seburuk-buruk persiapan. Apa tadi al-istibdadu? Diktator atau kesewenang-wenangan. Jadi tidak musyawarah ya. Pendapat dia aja langsung jadi. Nah, itu adalah seburuk-buruk persiapan. Oke, cukup hari ini ya. Mudah-mudahan manfaat gitu ya. Insya Allah besok masih kita ketemu lagi untuk materi berikutnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa difahamkan. Tadi ada yang telat ya. Pak saya tadi telat. Oke ya. Kita coba saya ulang dari awal. Ya, awal mulai hari ini. Yaitu wasidku. Wasidku fil maqali. Dan jujur di dalam ucapan yuhassinul aqwala. Dia mampu membentengi ucapan-ucapan. Fal kadzibu, maka pembohong adalah ghairu makbulin. Kalamuhu
indallahi wa indal khalqi. Jadi pembohong adalah ghairu makbulin, tidak diterima. Kalamuhu, ucapannya, indallahi, di sisi Allah, wa indal khalqi, dan di sisi manusia. Wa qala Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas berkata, ya, radhiyallahu anhu, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala. Apa itu? Wala talbisul haqqo bil batili. Dan janganlah kalian mencampur adukan al-haqqo, kebenaran, fil batili, dalam kebatilan. Jadi kebenaran dicampur dengan kebatilan. Ai, apa maksudnya? La tukhlitu as-sidqa bil kidbi. Kalian janganlah mencampur adukan kejujuran dengan kebohongan. Nah, begitu ya. Kemudian waqala ba'dul hukama'i. Nah, sebagian hukama telah berkata al-khorsu, bisu atau diam lah ya, tapi kalimatnya bisu. Bisu khairun minal kidbi. Lebih baik daripada berkata dusta. Wasidqul lisani, dan jujur dalam lisan atau dalam ucapan, awalus sa'adati, awal dari kebahagiaan. Kemudian waqala ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah berkata as-sadiqu masonun, orang yang jujur, orang yang benar dalam ucapannya, masonun. Masonun tadi dihormati. Khalilun, lagi dicintai. Wal kadhibu, dan orang yang pembohong, muhanun. Muhanun dihina. Zalilun, lagi direndahkan. Kemudian di sini ada wal masyuratu fil umuri, bermusyawarah di dalam urusan tuhassinul aro'a, dia mampu membentengi pendapat-pendapat. Ai at-tadbiroti, maksudnya perenungan-perenungan ya. Jadi al-aro'a ini perenungan-perenungan. Wal masyuratu fal masyuratu, maka musyawarah itu sababun najatin, merupakan sebab dari kesuksesan atau keselamatan, min sihamil zulmi, dari panah penganiayaan. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, al masyuratu hisnun, musyawarah itu adalah benteng, minan nadamati, dari penyesalan, wa amanun, dan dari rasa aman, minal malamati, dari celaan atau dari gunjingan ya. Waqala Aliyun, waqala Aliyu bin Abi Thalibin karramallahu wajhahu waradiya waradiya masyaallah. Ini radiya anhu, subhanallah. Kok saya bacanya salah. Radiya ya, radiya anhu. Nikmal muwazaratu al musyawaratu, sebaik-baik tolong menolong al musyawaratu, musyawarah. Wa bi'sal isti'dadu, dan seburuk-buruk persiapan al istibdadu. Apa itu al istibdadu? Diktator atau kesewenang-wenangan. Nah, baru di sini menjelaskan tentang kalimatnya ya. Wal masyuratu, di sini bisukun shin, dengan disukun shin, dan wafathil wawi. Nah, juga dibacanya fathah wawonya ya. Jadi bacaannya itu dibaca wawonya fathah, au bidomishin, atau dibaca domah shinnya, wasukunil wawi, dan sukun wawonya gitu. Jadi tadi yang saya baca berarti sinnya yang didoma, wal masyuratu gitu kan, wawonya yang sukun. Ada juga yang sinnya itu di sukun, wawonya di fathah, wa fathil wawi ya. Jadi ada yang bacanya yang disukun itu sinnya,
Nah ini bisukunisin gitu ya. Maka di sini bacanya wal musywaratu. Begitu. Jadi sinya sukun, wawunya fathah. Jadi ada dua kiroat ya. Dua kiroat. Dan itu insya Allah tidak mempengaruhi arti. Artinya tetap musyawarah. Cukup hari ini mudah-mudahan manfaat. Itu ya. Ustaz Arfan kalimat muwazaratu. Aduh, udah kelewat Pak tadi Pak. Ya, tadi boleh diulang. Boleh diulang ya. Pak Ustadz saya nggak bisa kirim mawar. Minta alamat rumah mau kirim beras aja. Subhanallah. Subhanallah. Kirim mawar nggak bisa jadi kirim beras. Subhanallah. Gitu ya Pak. Oke, subhanallah. Ustadz Afan itu kalimat al-muwazaratu nikmat apa itu? Maksudnya apa? Enggak ketulis huruf roknya. Oh iya iya iya. Ya. Yang mana tadi ya? Yang ini ya. Yang ini ya. Jadi nikmal muwazaratu, ini nikmanya adalah fi'il madi ya. Dibaca al muwazaratu ini fa'il. Nikmal muwazaratu ini khobar muqaddam. Jadi dia sebagai khobar muqaddam. Al musyawaratu. Nah, al musyawaratunya ini mubtada muakhor. Ya, jadi ini nikma ini fi'il ya. Nah, fi'il madi tapi jamid ya. Ya, sama dengan wabisal. Bisa juga sama ya. Begitu, Pak. Gimana cara menentukan kalimat itu mubtada muakhor, Ustaz? Nah, itu. Jadi kalau mubtada itu kan pokok kalimat. Pokok kalimat ya, bukan penjelas pokok kalimat. Jadi harus tahu ini pokok kalimatnya yang mana, begitu ya. Gitu. Jadi ingat, jadi mubtada itu pokok kalimat. Seperti gini, rumah adalah tempat tinggal. Gitu, jangan dibalik. Tempat tinggal adalah rumah. Jadi pokok kalimatnya rumah. Walaupun kalau diartikan sepertinya benar ya. Gitu. Jadi yang pokok kalimatnya mana sih? Gitu. Itu namanya mubtada. Kalau khobar itu penjelas pokok kalimat. Jadi ini kalau kita nggak tahu ya, ternyata ini khobarnya di belakang ini. Ya. Kenapa kalimatnya tidak al-musyawaratu nikmal muwazaratu begitu ya? Ininya disimpan di depan aja tuh gitu kan? Kenapa harus di belakang? Ini maksudnya berbeda nanti. Jadi ketika mubtadanya muakhor itu maknanya berbeda. Ketika khobarnya muqaddam itu maknanya berbeda. Kalau aturan biasa standar kalimat standar mubtada dulu baru khobar. Itu namanya standar. Ketika dimajukan, khobarnya didahulukan, berarti punya maksud konsentrasi kita itu di khobarnya. Seperti ini. Ya, ini sebaik-baik ya. Nikmal muwazzaratu. Sebaik-baik tolong menolong. Jadi ini yang konsentrasi kitanya di sini. Begitu. Ya. Jadi ketika khobar didahulukan berbeda dengan khobar yang biasa. Begitu. Itu ya. Jadi untuk menentukannya ini dijadikan pokok kalimatnya yang mana itu. Gitu ya. Insya Allah dengan sering akan terasa. Kayak pemain musik, pemain gitar ataupun alat yang lain, itu dia telinganya tajam untuk memindahkan ini nada dasarnya apa, dia tahu gitu, tajam ya karena sering ya. Itu kita juga nanti begitu kok. Kalau sering baca kitab, insya Allah semakin tajam begitu ya. Maka bekali dengan ilmu. Ya, oke. Monggo fiti saya di seriesnya diklik ya. Ya, saya menjelaskannya pelan insya Allah. Di situ lebih jelas ya untuk mengetahui. Tapi baru idofah ya, baru idofah. Nanti mubtada khobar, insya Allah berikutnya saya bikin fitinya, bikin ininya apa namanya seriesnya, insya Allah. Itu baru idofah hari ini. Kemarin baru idofah. Insya Allah hari ini mubtada dan khobar ya. Insya Allah saya bikin untuk seriesnya. Mudah-mudahan. Oke ya.
Oke, terima kasih. Erlina Siti, apa ini? Masonun apa artinya Pak Ustadz? Masonun itu artinya dihormati. Erlina Siti ya, alhamdulillah. Erlina Siti mulai istiqomah ya. Oke, jadi Erlina Siti benteng, bukan benteng Pak, bukan ya. Kalau benteng itu hisnun, ya. Kalau masonun itu dihormati. Kitab apa itu? Kitabnya Nasoihul Ibad. Fitriyanti Yanti ya, oke. Oke, Mbak Yanti, kitabnya Nasoihul Ibad. Tapi kalau udah ada fathah, kasroh, gimana Pak Ustadz? Ada fathah, kasroh. Ya, kalau sudah dikasih fathah, kasroh, dari kitabnya ya, ya kita ikuti gitu. Tapi terkadang salah cetak juga. Makanya harus dibarengi ilmu ya, biar tidak salah begitu. Kadang salah cetak juga. Saya juga suka yang baca ada harokatnya, suka salah juga kan. Gitu. Setiap hari apa live-nya? Live-nya setiap hari Senin sampai Jumat insya Allah. Ya, jam 5.30. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Erlina Siti, jazakallah ahsanal jaza Pak Ustadz jawabannya. Ya, sama-sama ya. Mudah-mudahan Mbak Erlina istiqomah ya. Cukup hari ini kita tutup dengan doa ya. Ini siapa ini telat? Pak Tulus. Pak Tulus. Yang telat bisa dikaji lagi masuk beranda Ustadz insya Allah. Oke, terima kasih Pak Tulus. Oke, Erlina Siti amin. Oke. Pak Alam Syah 79. Oke, istiqomah Pak Alam ya. Bu Teh Mimin ya, Teh Mimin Majalengka nih, subhanallah nih. Teh Mimin ini luar biasa ini, semangat belajarnya tinggi sekali. Pak Tulus terima kasih, Soriku. Oke, Soriku yang suka nanyain ya. Saya kalau menyebutkan nanti ada kesalahan Pak. Ya, kan di TikTok punya aturan ya. Gitu ya Pak ya. Oke, Melayu bersaudara, barokallah. Amin. Oke. Nani Malik ya tadi. Oke. Pak Apip ini, Pak Apip nih, subhanallah nih Pak Apip. Izin nyimak ya Mu'alim. Ya, Pak Apip nih luar biasa ya beliau. Saya baca komen-komennya beliau nih. Luar biasa. Terima kasih ya Pak Apip ya. Mudah-mudahan Pak Apip sehat selalu, barokah. Oke. Famrillah. Fi Amrillah 75 ya. Mulai jam berapa? Mulainya jam 5.30 insya Allah ya. Aira Bahrudin, jazakallah. Mbak Aira ini ya, Mbak Aira. Terima kasih. Melayu, terima kasih ya, mudah-mudahan. SC, Mane. Mane itu apa Pak? SZ, Mane. Apa Mane ya? Saya nggak ngerti. Oke, kita tutup dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Warna-warni terima kasih. Semoga berkah ya. Warna-warni ini alhamdulillah sudah mulai istiqomah. Oke, kita tutup ngaji ini. Dan insya Allah kita ketemu besok. Pok deh insya Allah pasti dibalas Pak. Oke. Soriku oke ya. Insya Allah. Oke. Neneng dari Yati. Amin. Makasih atas ilmunya. Sama-sama ya. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Pak Zaid ya. Pak Zaid. Oke. Pak Zaid ini istiqomah ya. Sudah mulai kelihatan. Amin. Mudah-mudahan istiqomah. Kita tutup live-nya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya yang belum kesapa. Mudah-mudahan lain kali bisa disapa. Pak Cik, terima kasih Pak Cik. Oke, sehat selalu Pak Cik ya.